Dan kekudusan Tuhan itu kalau kita taruh berdiri di hadapan Tuhan, kudus itu semua akan kelihatan, semuanya. Yang pori-pori yang paling kecil pun akan kelihatan. Saudara lihat itu? Dan dia bilang apa? Kamu telah dikuduskan dan supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapan. Ini kalau di hadapannya jatuh. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di hadapan Tuhan bersih. Kalau saya berdiri di hadapan saudara, apalagi orang yang terpandang, bagi saudara, kalau saudara hormati orang itu, biar dia salah kalau dia tanya, memang saya salah apa, Son? Kalau dia orang terpandang, saya bilang, enggak, Bapak enggak salah. Kenapa? Orang hebat. Benar ya? Iya kan? Coba kalau saudara ketemu dengan orang yang saudara hormati, kalau dia bilang, memang saya salah apa? Kamu lihat saya salah? Enggak, Bapak enggak salah. Oh, Bapak. Apalagi kalau dia pegang-pegang dompet. Dia tanya, berapa ini sewa gedung? Tambah berapa? Pak Agung masih kurang berapa? Masih 100 juta. Saya salah apa? Enggak, Bapak. Bapak itu. Bapak enggak salah, Bapak. Luar biasa, Bapak. Benar kan? Tapi coba kalau orang jorok datang saudara, dia tanya, salah apa? Lo nanya. Iya. Lo nanya. Kamu tanya apa? Karena orang jelek yang nanya. Orang jelek itu nggak usah nanya, pasti salah. Katanya Cak Lontong ketahuan sekali kalau orang cakep tuh kumpul di tempat, cantik-cantik kumpul sebelah sini, yang ganteng-ganteng sebelah sini, yang jelek nyebar, supaya nggak ketahuan sebelah mana. Kalau jelek kita langsung tahu, belum salah dia kita langsung bilang salah. Coba kalau saudara pernah lihat kan, kalau saudara nggak suka orang gitu kan, mau selamat pagi aja, padahal ke gereja loh. Mau ke gereja pun kalau mau selamat pagi aja dia selamat pagi pura-pura nggak dengar, pura-pura ada telepon kan? Ada nggak begitu nggak tadi? Ada nggak? Nggak ada. Bagus. Berarti 100 juta bisa ini, Pak Agung. Kalau bagus kan bisa. Begitu ya. Manusia di hadapan Tuhan apa coba? Alkitab bilang apa manusia? Debu, berenga, ulat. Ya? Nanti cari ayatnya ya. Di Ayub, Mazmur. Nanti carikan punya HP kan? Ketik di situ ulat, nanti muncul ayatnya. Ya, manusia itu debu, ulat, berenga. Berenga itu binatang-binatang kecil yang terbang-terbang itu. Ya. Itu manusia. Lalu debu itu berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan bilang, "Kamu kudus." Itu debu. Kalau berdosa, tidak tahukah kamu bahwa semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah? Tahu kita ya? Semua berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Tahu kita kan? Karena maut maka semua akan mati. Saya bilang ke Ibu Ratna dan teman-teman yang PA, besok kita PA jam 10 pagi. Ya, Ibu Ratna. Pada PA 10 pagi saya bilang gini, siapa yang mau berdoa Tuhan, biar kalau mati saya mati dengan umur panjang. Ada nggak yang saya mati dengan sehat? Ada yang orang mati dengan selamat nggak? Ada nggak? Kenapa? Udah meninggal Pak, meninggal dengan selamat? Nggak ada kan? Nggak ada. Upah dosa ialah maut. Lalu Ibu Ratna bilang pada saya, Pak Soni saya nggak berdoa meninggal dengan cara apapun. Ibu Ratna mau berdoa apa? Saya mau berdoa, mau minta Tuhan sebelum saya mati datanglah dan jemputlah kami. Bisa nggak begitu? Tuhan angkat saya sebelum saya mati, bawa saya ke surga. Orang selalu berpikir semua akan mati dan itu benar. Tetapi tahu nggak Tuhan bilang apa? Satu waktu kelak Tuhan akan datang di awan-awan dan mengangkat orang yang percaya. Ya, orang yang diangkat itu orang yang apa? Yang dikuduskan di sini kan bilang kan? Ya, orang-orang yang dikuduskan. Sementara kita kan adalah orang berdosa. Sudah dibilang dikuduskan di situ, dia bilang ini lagi. Kamu itu adalah anak-anak Allah. Ayat yang kelima di Efesus pasal 1. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Debu, kotor, berdosa, kotor sekali, najis sekali, lalu dia bersihkan sama sekali. Kalau dia kuduskan artinya tidak ada dosa yang tinggal dalam hidup saudara, dalam diri saudara. Tuhan mengampuni berapa dosa? Segala dosa. Ada sisa nggak? Nggak ada. Tadi bikin dosa nggak? Enggak Pak, saya orang nggak pernah berdosa. Nggak mungkin ya.
Jadi yang tidak berdosa itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya di hadapan Tuhan. Ingat tadi dia bilang kudus di hadapan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ya, setiap orang percaya di hadapan Tuhan ketika diampuni oleh Tuhan Yesus, dia adalah orang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Di hadapan saudara masih berdosa, ya? Ya kan? Orang bisa lihat, oh, Ibu Cindy dosa banyak dia. Kecuali dia dosanya terampuni, kalau yang 100 juta yang kita butuh itu, dia kasih 99. Dosanya langsung diampuni. Nggak bisa bayar kan pakai duit pengampunan kan? Kalau orang berdosa itu yang saya sudah bilang berkali-kali. Ketika orang berdosa, apa yang dapat dia buat supaya dia dosanya hilang? Apa yang dia akan buat? Bayar. Saudara punya uang berapa tadi? Bawa dari rumah berapa? Ada. Enggak, kalau saudara ini angkat dompet saudara, saya doakan nanti diisi penuh. Pernah kan hadir di gereja gitu kan? Yang bawa dompet silakan angkat, pendeta doakan, terisi penuh. Ya, penuh bukan penuh sama duit, dia cuma bilang terisi penuh. Saudara jangan tuntut, jangan bilang, kok nggak ada duit? Kan saya cuma bilang kan terisi penuh. Mau isi kertas kek, mau isi apa kek, bukan terisi duit. Apa yang saudara mau buat supaya dosa tidak ada? Mau beli? Nggak bisa. Karena upah dosa ialah maut. Mau bayar pakai apa? Nggak ada. Tapi Tuhan dari awal, Tuhan Yesus, karena nanti kita baca seterusnya di situ adalah kamu ditebus. Itu ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh di Efesus itu sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Saudara lihat, dikuduskan, menjadi anak-anaknya, dan ditebus. Diampuni segala dosa. Tidak ada sisa. Karena yang bersihkan itu Tuhan. Kalau saya waktu saya kecil, saya ingat sekali saya suka main di tanah, main di becek dan segala macam, main di lumpur, lari-lari apalagi kalau musim hujan gitu ya. Lari-lari, lalu kalau mama udah panggil Sony, mandi. Ah, itu menderita bukan main. Itu dulu kurang itu apa namanya? Sabun. Yang ada sabuk kelapa. Di Manado bilang Gonofu. Gonofu, Gonone, Goraka, Gomutu, Govela. Tapi ini apa tadi saya bilang? Gonofu. Itu diambil kupas yang keras, dipukul pakai batu, lalu berdiri situ Sony. Dan mulai dihajar sama mama. Disikat terus itu sampai sakitnya bukan main, sampai hilang-hilang tuh badan itu rasa hidup. Hilang itu rasa hidup. Disikat itu supaya bersih. Itu kalau mau bersih. Saudara mandi kan tadi? Pakai sabun kan? Bagian mana yang disabunin? Yang paling banyak bagian depan dan samping kan? Ya kan? Sini, sini, sini. Yang belakang? Enggak, jujur-jujur aja. Paling kalau Oma Lena, Opa Yudi belakang. Terus karena malas cuma yang penting gosok aja tuh, yang penting ada busa kan? Sudah bersih. Emang bersih? Hah? Bersih? Sudah lihat itu. Ada orang bisa bersihkan diri sendiri? Nggak ada kan? Yang bisa bersih dan tuntas dan benar-benar bersih cuman Tuhan. Sehingga nggak mungkin ada orang bisa berbuat sesuatu untuk membuat dosanya tidak ada. Nggak ada. Yang bisa lakukan dosamu diampuni, dikuduskan, menjadi anak Allah hanya karena percaya pada Kristus. Itu di situ dia bilang. Di dalam Dia beroleh pengampunan oleh darahnya menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya Yesus yang dapat membuat dosa kita hilang dari hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan kita berdiri di hadapannya, Tuhan bersihkan semuanya. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang kudus. Kalau Tuhan ampuni masih ada sisa nggak dosa? Masih ada. Jadi gini, jadi Tuhan ampuni cuma sebelah kanan, sebelah kiri belum. Ada nggak begitu? Jadi waktu saudara jalan, Kristen sebelah kanan doang. Sebelah kiri belum Kristen. Iya, ada nggak gitu? Yang Tuhan ampuni mana? Tadi ingat yang saya bilang pertama?
Rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak masih ada dosa dalam hidup kita dan harus dia bersihkan? Ada. Dia bersihkan. Dia sudah bersihkan belum? Sudah. Kapan dia bersihkan? Waktu dia mati di kayu salib. Benar? Jangan jadi orang Kristen masih ada sisa yang belum diampuni. Sewaktu kecil saya dicerita sama mama saya. Sony, satu waktu ada singa ngomong. Singa ngomong. Ini nggak ada di Alkitab. Ini cuma cerita mama saya. Saya juga nggak bisa tanya dia waktu itu ceritanya benar apa enggak. Karena mama saya sudah ke surga. Dia bilang gini, satu waktu singa itu ketemu dengan orang mau ke gereja. Lalu singa itu bilang ke dia. Nah kebetulan gerejanya di sini. P1MA6. Mau datang gereja. Lalu singa bilang gini. Nanti setiap ada orang lewat saya tahu. Saya akan cium dari rambut sampai kaki. Saya akan tahu dia Kristen atau bukan. Lalu orang tutu ini, belum orang Tuan orang tutu ini yang lewat. Lewat. Dan singa, dia berdiri situ. Dan singa itu mulai cium dari dia. Saudara tahu kan singa kan? Singa baru namanya aja udah keder kita kan. Apalagi kalau dia datang di depan. Gitu kan singa. Singa begitu apa bagaimana? Lain ya. Dan dia cium. Oh Kristen, lewat. Ada satu orang Kairagi, saudara saya. Dia lihat. Oh lewat, berarti saya lewat. Karena nih orang ini rajin sekali ke gereja. Orang belum ada di gereja, dia sudah ada di gereja. Karena waktu malam dia mabuk tidur depan pintu gereja. Waktu dia bilang, kenapa kamu di sini? Dia bilang, kenapa engkau tanya aku? Dia harus ada di rumah bapakku. Dia kutip ayat Alkitab. Kamu kan mabuk. Weh, jangan engkau mengatakan seperti itu. Jadi dia dari pagi sudah di gereja. Dia pikir pasti lewat saya. Dan dia lewat. Nggak ada suara, sepi. Lewat dia. Ketemu singa, nggak ada orang lihat karena singa tunggu di tikungan. Lewat dia. Katanya lalu ada orang temannya lewat. Dia tanya ke singa, ngah dia tanya itu. Singa maksudnya ya. Dia tanya, ngah. Kalau dia mau tanya, sing, kan nggak mungkin. Itu nyanyi kan. Ngah, tadi ada orang lewat. Namanya siapa? Riman. Bukan Riman ini, Riman lain. Tadi teman saya lewat. Ya ada, nggak sampai lewat sih, tapi ada di sini. Terus dia ngapain? Dia orang Kristen loh. Dari pagi dia udah di gereja. Orang-orang lain terlambat datang, dia nggak pernah terlambat. Ada yang terlambat nggak tadi? Nggak ya, berarti bukan saudara dia. Dia Kristen loh. Enggak. Nggak, hati-hati loh singa. Kamu kan binatang, bisa salah kamu. Kamu bukan Tuhan, kamu bisa salah. Tadi orang Kristen, dia bilang enggak. Saya cium dari atas sampai bawah, saya ketemu cuma ada satu bagian yang Kristen. Nah cuma itu yang boleh lewat. Tuh teman itu tanya, yang mana? Dia tunjuk di tanah. Tuh, mulut. Yang selebihnya singa makan. Yang tinggal cuman mulut. Orang Kristen apa itu? Mulut. Kalau singa lewat, ntar di turunan di bawah, ada singa di bawah. Kamu dari GAA ya? Iya. Nah, lewat sini saya cium dulu. Mulut apa tangan yang Kristen? Kira-kira kalau singa gitu, saudara mau lewat enggak? Lewat. Kenapa? Karena Tuhan ampuni segala dosa. Yang mana yang Tuhan gak ampuni di hidup saudara? Dosa yang mana? Ada? Ada bagian dalam dosa hidup saudara yang dosanya belum diampuni? Ada? Tidak ada. Coba tanya Opung. Di gereja udah bertahun-tahun Opung. Ya kan selalu ini berita ini kan dibilang Opung ya. Bahwa Tuhan sudah ampuni semua dosa kan. Tapi jarang Opung ya orang percaya bahwa Tuhan Yesus kita mengampuni ya. Jarang orang percaya itu. Iya kan? Jadi bahaya kalau nggak percaya Tuhan sudah ampuni segala dosa itu. Iya toh? Bahaya. Dia sudah ampuni semua, nggak ada sisa. Karena kudus di hadapannya. Dia bilang di Alkitab tadi. Efesus 1 ini saudara baca lagi ya. Kudus di hadapannya. Nggak ada sisa. Semua diampuni. Tapi, hati-hati. Tapi kan Tuhan, tapi kan Pak Sony, tapi kan, apa kalau di Tondano pendeta, di sini Om. Tapi kan Om,
Tapi